Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayyidah Karimah, NIM 210203110005 dari kelas HTNC. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya kelompok 1 materi sejarah ulumul Quran. Baik, sebelum saya menjelaskan sejarah ulumul Quran, saya akan sedikit menyinggung pengertian Al-Quran. Al-Quran yakni pedoman pertama dan utama bagi umat Islam. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah dalam bahasa Arab. Namun, yang menjadi masalah dan pangkal perbedaan adalah kapasitas manusia yang sangat terbatas dalam memahami Al-Quran. Karena pada kenyataannya, tidak semua orang pandai dalam bahasa Arab, sekalipun orang Arab sendiri masih belum mampu memahami dan menangkap pesan ilahi yang terkandung di dalam Al-Quran secara sempurna. Nah, dari sinilah muncul sejarah ulumul Quran yang terbagi menjadi 3 tahapan, yakni yang pertama masa sebelum kodifikasi. Masa ini terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Ulumul Quran belum dikenal sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan tertulis, sehingga apabila para sahabat menemukan kesulitan dalam memahami ayat-ayat tertentu, maka mereka menanyakannya langsung kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, masa permulaan kodifikasi, yakni pada era Khalifah Utsman bin Affan semakin bertambah luas sehingga terjadi pembaharuan antara masyarakat Arab dan bangsa-bangsa yang tidak mengetahui bahasa Arab atau Ajam. Keadaan demikian menimbulkan kekhawatiran sebagian dari sahabat akan tercemarnya keistimewaan bahasa Arab. Bahkan lebih dikhawatirkan akan merusak qiraah Al-Quran yang menjadi standar bacaan masyarakat Arab pada saat itu. Sebagai solusi, maka disanilah dari tulisan-tulisan aslinya sebuah Al-Quran yang kemudian dikenal dengan Mushaf Imam. Proses penyalinan Al-Quran ini dilakukan dengan model tulisan Ar-Rasm Al-Utsmani. Sampai akhirnya muncullah masa yang ketiga, yakni masa kodifikasi. Di era ini, berbagai kitab tentang ulumul Quran pun ditulis dan dikodifikasikan. Namun, poin yang menjadi prioritas utama para ulama di masa itu adalah ilmu tafsir, karena ilmu ini dianggap memiliki fungsi yang sangat vital dalam proses pemahaman dan penjelasan isi Al-Quran. Kemudian pada abad ketiga Hijriah, muncullah tokoh tafsir pertama yang membentangkan berbagai pendapat dan mentarjih. Sebagiannya adalah Ibnu Jarir At-Tabiri pada tahun 310 Hijriah dengan kitabnya Jami' al-Bayan fi Tafsir Al-Quran. Kemudian proses penulisan tafsir ini terus berlangsung hingga saat sekarang dengan model dan karakter yang berbeda-beda antara satu masa dengan masa yang lainnya. Dari mulai abad ketiga Hijriah sampai 14 Hijriah, muncullah ulama-ulama yang tercatat sebagai pioner dalam proses kodifikasi. Kemudian di era modern saat ini tentunya penulisan ulumul Quran sangat gencar dilakukan. Hal ini terbukti dengan banyaknya kitab ulumul Quran yang terbit. Bahkan di seluruh perguruan tinggi Islam, ulumul Quran sudah menjadi salah satu mata kuliah wajib yang menjadi persyaratan kelulusan mahasiswa. Adapun karya tulis atau kitab yang terkait dengan mata kuliah ulumul Quran adalah antara lain Manahil Al-Irfan fi Ulumul Quran, Al-Madkhal fi Dirasat Al-Quran Al-Karim karya Dr. Muhammad Abu Syuhbah, Mabahits fi Ulumul Quran karya Dr. Subhi As-Shalih. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.